Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nufadila, NPMA 1F0211010. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul Gerak Melingkar. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan gerak melingkar. 2. Menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. 3. Mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. 4. Menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. 5. Menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. 6. Menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. 7. Menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. 10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan gerak melingkar. Adapun langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Kemudian, ikat beban 50 gram pada tali bagian bawah sebagai beban tetap. Kemudian, ikat beban 100 gram sebagai beban putar. Setelah itu, ukur panjang tali 30 cm dari beban putar ke tabung pena. Kemudian, jepit tali bagian bawah yang dekat dengan tabung pena dengan penjepit kertas. Hidupkan stopwatch ketika mulai memutar beban putar secara horizontal. Matikan stopwatch ketika mencapai 10 putaran. Catat hasil yang terbaca ke dalam tabel pengamatan 5.1. Ulangi langkah 6-7 hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Ganti beban 100 gram dengan 200 gram. Ulangi langkah 4-7. Kemudian, catat waktu yang terbaca ke dalam tabel pengamatan 5.2. Ulangi hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Selanjutnya, ukur panjang tali 15 cm dari beban putar atau masih yang 200 gram ke tabung pena. Kemudian, ulangi langkah 5-7 hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Setelah itu, catat waktu yang terbaca ke dalam tabel pengamatan 5.3. Pada percobaan pertama dilakukan pemutaran dengan massa beban putar itu 100 gram dan panjang tali atau jari-jari itu 30 gram dan pada percobaan pertama didapatkan waktu 6,42 detik. Kemudian dengan beban yang sama dan panjang tali yang sama pada percobaan kedua didapatkan waktu itu 6,40 detik. Kemudian percobaan ketiga didapatkan waktu 6,47 detik. Kemudian, ganti beban putar dengan 200 gram. Panjang tali tetap, yaitu 30 cm. Pada percobaan pertama, didapatkan waktu itu 7,74 detik. Percobaan kedua dengan massa beban putarnya sama 200 gram, dan panjang tali yang sama, pada percobaan kedua didapatkan waktu itu 7,62 detik. Kemudian, terakhir pada percobaan ketiga, itu didapatkan waktu 7,00 detik. Kemudian, potong tali menjadi 15 cm dengan massa beban putar tetap yaitu 200 gram. Pada percobaan pertama didapatkan hasil 6,20 detik. Kemudian, percobaan kedua dengan massa beban putar 200 gram dan panjang tali 15 cm didapatkan hasil 6,01 detik. Dan percobaan terakhir didapatkan hasil 7,06 detik. Setelah melakukan percobaan, maka tulis hasil pada tabel hasil pengamatan. Yang pertama, tabel pengamatan 5.1 hasil percobaan gerak melingkar dengan massa beban putar 100 gram. Jari-jari 30 cm dan massa beban tetap 50 gram didapatkan waktu 6,42, 6,40 dan 6,47. Periode 0,642, 0,64 dan 0,647. Kecepatan sudut 9,78, 9,81 dan 9,7. Kecepatan linear dengan satuan meter per sekon didapatkan hasil 2,93, 2,94 dan 2,91. Kemudian ralat mutlak untuk waktu 0,02, ralat mutlak untuk periode 0,002, ralat nisbi untuk waktu 0,03% dan ralat nisbi untuk periode 0,3%. Kemudian ketelitian untuk waktu itu 99,97% dan ketelitian untuk periode itu 99,7%. Kemudian tabel pengamatan 5.2 hasil percobaan gerak melingkar dengan massa beban putar 200 gram.
Massa beban tetap 50 gram, jari-jari 30 cm. Dengan waktu untuk 10 putaran itu 7,74, 7,62, dan 7,00 detik. Dengan periode 0,77, 0,774, 0,762, 0,7 detik. Kemudian kecepatan sudut 8,11, 8,2, dan 8,9 radian per second. Kecepatan linear 2,43, 2,47, dan 2,69 meter per second. Kemudian, adapun ralat mutlak untuk waktu itu 0,2, ralat nisbi 3%, dan ketelitian 97%. Kemudian, untuk ralat mutlak periode itu 0,014, ralat nisbi 0,1%, dan ketelitian 99,1%. Tabel pengamatan 5.3, hasil percobaan gerak melingkar dengan jari-jari 15 cm, massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram. Waktu yang diperoleh itu 6,20 detik, 6,0 detik, dan 7,06 detik. Periode 0,62, 0,601, 0,706. Kecepatan sudut 10,12, 10,44, dan 8,89. Kecepatan linear 1,51, 1,56, 1,33. Untuk waktu, itu ralat mutlaknya 0,3, ralat nisbi 4%, ketelitian 96%, periode ralat mutlak 0,03, ralat nisbi 4%, dan ketelitian 96%. Perhitungan tabel pengamatan 5.1. Perhitungan periode dengan rumus T sama dengan T per N, yang mana T waktu, N banyak putaran. Pada T1 itu didapatkan 0,642 sekon, T2 0,64 sekon, dan T3 0,647 sekon. Kemudian perhitungan kecepatan sudut dengan rumus 2pi per T. Pada kecepatan sudut pertama itu didapatkan 9,78 radian per sekon, percobaan kedua 9,81 radian per sekon, dan percobaan ketiga 9,7 radian per sekon. Kemudian perhitungan kecepatan sudut linear dengan rumus 2πr per T1. Pada percobaan pertama didapatkan hasil 2,93 meter per sekon, percobaan kedua 2,94 meter per sekon, dan percobaan ketiga 2,91 meter per sekon. Kemudian pada tabel pengamatan 5.2, perhitungan periode didapatkan pada percobaan pertama 0,774 sekon, percobaan kedua 0,762 sekon, dan percobaan ketiga 0,7 sekon. Kemudian untuk perhitungan kecepatan sudut itu percobaan pertama 8,11 radian per sekon, percobaan kedua 8,2 radian per sekon, dan percobaan ketiga 8,9 radian per sekon. Perhitungan kecepatan sudut linear dengan rumus 2πr per T didapatkan hasil pada percobaan pertama 2,43 meter per sekon, percobaan kedua 2,47 meter per sekon, dan percobaan ketiga 2,69 meter per sekon. Perhitungan tabel pengamatan 5.3. Pertama itu perhitungan periode, rumusnya masih sama yaitu T sama dengan T per N. Pada percobaan pertama didapatkan 0,62 sekon, percobaan kedua 0,601 sekon, percobaan ketiga 0,706 sekon. Untuk perhitungan kecepatan sudut juga masih sama 2pi per T. Pada percobaan pertama didapatkan hasil 10,12 radian per sekon, percobaan kedua 10,44 radian per sekon, dan percobaan ketiga 8,89 radian per sekon. Perhitungan kecepatan sudut linear dengan rumus masih sama 2πr per T. Di sini menggunakan jari-jari 15 cm atau 0,15 meter. Pada percobaan pertama didapatkan hasil 1,51 meter per sekon, percobaan kedua 1,56 meter per sekon, dan percobaan ketiga 1,33 meter per sekon. Ralat waktu untuk 10 putaran tabel pengamatan 5.1 dengan data X meliputi 6,42, 6,40, dan 6,47. Sigma XN dihasilkan 19,29 dan rata-rata 6,43. Kemudian X dikurang rata-rata meliputi min 0,01, min 0,03, dan 0,04. Sigma X dikurang rata-rata sama dengan 0. Kemudian X dikurang rata-rata dipangkatkan 2, meliputi 0,0001, 0,0009, dan 0,0016. Sigma X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 itu didapatkan hasil 0,0026. Ralat mutlak atau delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 per N dikali N dikurang 1 didapatkan hasil 0,02. Kemudian ralat nisbi atau delta X sama dengan delta X dibagi rata-rata dikali 100% didapatkan hasil 0,03%. Kemudian ketelitian dengan K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 99,97%. Ini merupakan data hasil pengukuran dengan rumus X plus minus delta X. Dan ini untuk ralat periode pada tabel pengamatan 5.1. Berikut ralat waktu untuk 10 putaran tabel pengamatan 5.2. Dan ini perhitungan ralat untuk periode pada tabel pengamatan 5.2. Ini ralat waktu untuk 10 putaran pada tabel pengamatan 5.3. Berikut tabel hasil ralat periode tabel pengamatan 5.3 dan perhitungan-perhitungannya. Apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar? Besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar yaitu periode, massa beban putar, dan jari-jari. Jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar berdasarkan teori. Berdasarkan teori yang ada, menyatakan bahwa semakin
besar jari-jari, maka akan semakin besar pula kecepatan linearnya. Semakin besar periode, maka akan semakin kecil kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Hal ini dikarenakan periode berbanding lurus dengan waktu dan berbanding terbalik dengan banyaknya putaran suatu benda. Periode berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya, sedangkan jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut yang diperoleh. Adapun kesimpulan mengenai percobaan gerak melingkar yaitu, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar beban putar dengan jari-jari yang sama, maka akan semakin besar pula waktu dan periode yang didapat, serta akan semakin kecil kecepatan sudut dan kecepatan linear yang diperoleh. Kemudian, pada beban yang sama, semakin besar jari-jari yang digunakan, maka akan semakin kecil waktu dan periodenya, serta semakin besar kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Hal ini dikarenakan periode berbanding lurus dengan waktu dan berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear. Selain itu, jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear, tetapi berbanding terbalik dengan waktu dan periode. Maka dari itu dapat diketahui bahwa besaran yang mempengaruhi gerak melingkar yaitu periode, waktu, masa beban putar, dan jari-jari. Jika masa beban putar dan jari-jari lintasan gerak melingkar pada tabel pengamatan 5.3 masing-masing diubah menjadi 2 kali, bagaimanakah periodenya? Periodenya akan semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin besar masa beban putar, maka akan semakin besar pula periodenya. Jelaskan bagaimana menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama mengayuh sepeda. Jarak yang ditempuh sepeda jika yang diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama mengayuh sepeda dapat ditentukan menggunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan 2πr/t. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar beban putar dengan jari-jari yang sama, maka akan semakin besar pula waktu dan periode yang didapat, serta akan semakin kecil kecepatan sudut dan kecepatan linear yang diperoleh. Kemudian, pada beban yang sama, semakin besar jari-jari yang digunakan, maka akan semakin kecil waktu dan periodenya, serta semakin besar kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Hal ini dikarenakan periode berbanding lurus dengan waktu dan berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear. Selain itu, jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear, tetapi berbanding terbalik dengan waktu dan periode. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa besaran yang mempengaruhi gerak melingkar yaitu periode, waktu, masa beban putar, dan jari-jari. Adapun saran untuk praktikum ini adalah untuk praktikan agar berhati-hati dalam memutar beban, dikarenakan dapat mengenakan kepala jika tidak fokus dalam memutar. Kemudian, jangan terlalu berbeda dalam memberikan gaya pada saat memutarkan beban. Hal ini dapat berpengaruh pada hasil percobaan, dan pada saat mengikat tali pada beban, usahakan ikat yang kencang agar tidak lepas pada saat memutarkan beban. Kemudian, agar teliti lagi saat mengklik tombol mulai dan berhenti pada stopwatch. Usahakan pas dengan percobaan, yaitu pada saat memulai dan pada saat berhenti. Sekian video praktikum dengan judul gerak melingkar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.